Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang video pembelajaran tahap produksi. Secara umum, pembuatan media audio melalui 3 tahap, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pada setiap tahapnya terdiri dari beberapa kegiatan. 1. Tahap praproduksi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap praproduksi meliputi A. Telaah materi. Dalam mengembangkan media untuk pembelajaran semestinya mengacu pada kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan dibuat medianya. Kurikulum dijadikan acuan utama agar media pembelajaran yang dibuat sesuai tujuan dan tepat sasaran. B. Pencarian ide. Setelah analisis kurikulum akan diperoleh gambaran tentang materi-materi yang membutuhkan media audio. Selanjutnya, tinggal memilih materi mana yang lebih dahulu akan dibuat medianya dan menetapkan format sajian media audio yang akan diproduksi. Bermacam-macam bentuk sajian yang dapat dipilih, misalnya dialog, drama, narasi, dan pantun, dan lain-lain. C. Penulisan naskah. Langkah selanjutnya yaitu penulisan naskah program. Naskah ditulis oleh orang yang dianggap mampu untuk menulis naskah audio. Naskah yang ditulis akan dikaji oleh ahli materi dan ahli media. Ahli materi akan mengkaji kebenaran, kecukupan, dan ketepatan pemilihan aplikasi atau contohnya. 2. Tahap produksi. Produksi media audio ini diawali dengan diterimanya naskah oleh tim produksi. Setelah itu dilakukan langkah-langkah produksi, yaitu pembentukan tim produksi, rembuk naskah, pemilihan pemain, latihan kering, rekaman, editing, mixing, preview, dan pembuatan master. A. Membentuk tim produksi. Produksi media audio ini merupakan kerja kolaboratif atau teamwork, yaitu beberapa orang dengan keahlian atau keterampilan berbeda bekerja secara bersama-sama dalam menyelesaikan media. Di sini diperlukan koordinasi antara anggota tim sehingga terwujud media audio yang baik, menarik, dan komunikatif. Anggota tim tersebut yaitu 1. Sutradara, yaitu orang yang bertanggung jawab atas semua aspek manajemen dan artistik dari sebuah produksi. 2. Operator, mempersiapkan peralatan rekam dan bertanggung jawab atas hasil perekaman. 3. Teknisi, mengontrol dan memastikan semua peralatan dalam keadaan siap pakai. 4. Penata musik, menyiapkan musik dan sound effect sesuai dengan naskah. 5. Editor, melakukan koreksi terhadap hasil rekaman dan melakukan mixing, tutur, dialog atau drama dengan musik dan sound effect yang diperlukan sesuai naskah. Setelah sutradara mempelajari naskah program media, kemudian dilakukan rembuk naskah dengan penulisan naskah. Ahli materi dan ahli media dan pihak-pihak terkait. Rembuk naskah dilakukan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap isi naskah, sehingga apabila diproduksi tidak terjadi kesalahan yang fatal. Setelah penyamaan persepsi selesai, maka sutradara segera mengubah naskah menjadi bahasa audio skenario yang menarik minat, enak didengar, mudah dipahami, menyenangkan, dan bermanfaat. C. Menyusun storyboard atau skenario. Skenario adalah naskah panduan operasional dalam kegiatan produksi perekaman. Oleh karena itu perlu disusun secara jelas dengan bahasa yang mudah dipahami dan menarik minat pendengar. Pada skenario sudah tergambar dengan jelas dan secara rinci mengenai siapa pemerannya, di mana lokasinya, berapa lama durasinya, jenis musik, dan lain-lain. D. Penyusunan anggaran. Anggaran adalah total biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan media tersebut, mulai dari perencanaan hingga kegiatan pasca produksi. Penyusunan anggaran harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti lamanya syuting, jumlah tim produksi, lokasi, biaya editing baik di dalam studio maupun di luar studio, jauh dekatnya dan berapa tempat pemain, bintang atau bukan dan jumlahnya, peralatan yang dipakai, setting dan properti yang diperlukan, faktor kesulitan, stuntman, animasi, musik, buat sendiri atau beli hak cipta, dan lain sebagainya. Pemilihan pemain. Setelah rembuk naskah dilakukan, langkah selanjutnya adalah pemilihan pemain. Pemain di sini adalah orang yang akan memerankan tokoh dalam naskah. Pemilihan pemain yang baik sesuai dengan karakter tokoh yang dituntut dalam naskah sehingga akan membuat media audio bagus dan menarik. F. Latihan kering. Latihan kering maksudnya para pemain diberi kesempatan untuk mempelajari naskah dan berlatih sebelum rekaman agar mereka benar-benar paham akan isi pesan, alur cerita, dan peran masing-masing dalam naskah tersebut. Hal untuk menghindari banyak kesalahan pada saat rekaman. G. Rekaman atau recording. Rekaman adalah proses pengambilan suara dari masing-masing pemain. Sutradara adalah pengendali sepenuhnya jalannya rekaman.
Sutradara bertanggung jawab atas kualitas hasil rekaman. Setelah produksi selesai, dilakukan tahap selanjutnya yaitu pasca produksi. Kegiatan pasca produksi, langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan yaitu editing dan mixing. Editing maksudnya adalah membuang atau memotong kata-kata salah yang dianggap tidak perlu atau juga menambah efek, misalnya echo. Mixing maksudnya mencampur atau menambah musik dan sound effect sehingga media audio terkesan menarik. 2. Preview. Preview adalah kegiatan evaluasi terhadap hasil produksi. Review ini dilakukan untuk tim yang melibatkan pengkaji materi, pengkaji media, dan sutradara sebagai penanggung jawab produksinya. Pembuatan master audio pembelajaran. Menyimpan atau merekam hasil produksi media audio pembelajaran ini dalam kaset, CD, atau media penyimpanan lainnya. Master media audio pembelajaran ini yang kemudian akan dijadikan master jika diperlukan penggandaan. Terima kasih, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.